Melihat Yogyakarta, bagi saya sejak dulu kala, saya selalu melihat Yogyakarta adalah City of London-nya Indonesia. Ada kegairahan dan semangat pembaharu selalu ketika mengingat Yogyakarta atau ketika sedang di Yogyakarta. Secara pribadi, bisnis saya saat ini 60% pendapatannya terbesar ya dari bisnis yang dibangun di Jogja. Sehingga bagaimana saya tidak mencintai dan menghormati Jogja. Belum lagi kesukaan saya akan sejarah. Belum lagi sebuah peristiwa besar terjadi di kala usia saya 30 tahunan, saya ke Imogiri, ke makam para raja yang ketika saya datang waktu itu sudah sore hari. Ternyata saya tidak boleh masuk hari itu karena biasa yang masuk hanya raja di hari itu. Saya berdua dengan sahabat saya, hanya duduk-duduk santai di sekitaran yang 30 menit kemudian tampak banyak rakyat sekitaran yang hadir memberikan bunga, sajen, dan makanan kecil di pintu masuknya. Sang penjaga pun tampak kaget karena kebiasaan seperti ini biasanya sang raja atau ngerso dalem akan berkunjung. Kok nggak ada yang ngabari? Mereka dengan sigap langsung berdiri sikap sempurna, berjaga dari sebelum maghrib sampai mendekati isya yang ternyata tidak ada yang datang. Ketika saya tanya ada apa, para penjaga tersebut berkata, seperti ada raja yang akan berkunjung di setiap persiapan di sekitaran namun tidak ada yang ngabari. Jadi mereka bersiap. Karena 2 jam bersiap siaga tersebut akhirnya kendor juga penjagaan mereka. Dari diskusi sesama mereka yakin raja atau ngerso dalem tidak akan datang waktu itu. Karena tidak pernah raja hadir di malam hari ke Imogiri. Jadi pasti hari ini tidak akan hadir. Tetapi mereka heran, kok ada yang persiapan seperti ini? Ini untuk siapa? Seorang penjaga yang paling sepuh berkata, dari pagi sampai malam hanya kalian berdua saja yang hadir. Boleh tanya, weton hari lahir kamu apa? Saya jawab, Sabtu Kliwon. Yang kemudian dijawab sambil setengah membungkuk menjulurkan jempolnya ke arah pintu makam raja. Oh, weton rojo, monggo silahkan masuk. Dan saya pun masuk ke dalam ke makam para raja tersebut. Kemudian saya berdoa sekilas terus pamit dan mereka para penjaga mengawal saya dengan sangat baik, sangat protokoler. Mbak Raja, saya terkesan sekali dan sejak saat itu saya seakan dibaiat sebagai warga Jogja. Kembali ke City of London. Kita semua tahu City of London itu bukan bagian dari United Kingdom, bukan bagian dari UK. City of London dimiliki oleh para bankers dan baron, raja-raja tanah. Para bangsawan, mereka lah pemilik pound sterling dan menerbitkan pound sterling mata uang Inggris. Mereka punya treaty tersendiri dengan UK, hubungan sejarah yang panjang dan rumit. Karena itu ketika Inggris bergabung bersama negara-negara Eropa dulu sebelum keluar lagi, ya namanya Brexit, tidak bisa serta-merta Inggris mata uangnya jadi euro, tetap pakai pound sterling. Ini semua karena ada treaty, perjanjian yang berlaku selamanya, abadi selama ada yang namanya Great Britain, Inggris. Kita semua juga tahu dalam hukum internasional di Den Haag sana, Kerajaan Mataram Jogja tercatat dan berdaulat penuh. Mataram direspek oleh Belanda. Hingga ketika di awal Indonesia berdiri tahun 45-an, Republik Indonesia masih belum diakui PBB. Presiden Soekarno pun menggunakan strategi yang cerdik, mengatakan untuk sementara berlindung di Jogja sebagai ibu kota pemerintahan Republik. Itu simbol. Soekarno tahu sekali status bernegara. Mataram Jogja berdaulat penuh. Serangan terhadap negara berdaulat beda dengan serangan terhadap pemberontak. Dulu Republik dan tentaranya oleh Belanda dinyatakan sebagai pemberontak. Uang gobang, uang Mataram telah menjadi alat transaksi sejak lama, dihormati oleh Belanda sehingga ada exchange rate-nya. Sebelum kemudian dengan kelicikan Belanda, mata uang tadi ditukar semua menjadi gulden Belanda. Kerajaan Mataram Jogja yang usianya saat ini lebih dari 500 tahun memiliki sejarah panjang dibanding Republik Indonesia yang baru 75 tahunan. Perlu dicatat, dukungan Yogyakarta di awal kemerdekaan adalah sebuah pengorbanan luar biasa dari seorang Raja Hamengkubuwono ke-9 dengan mendukung penuh NKRI. Bahkan APBN 3 tahun pertama pemerintahan Republik yang masih muda kala itu, kontribusi Mataram Jogja banyak. Hingga saat ini Mataram Jogja mendukung NKRI secara utuh. Di belakang hal itu tidak pernah ada penyerahan secara legal bahwa tanah Mataram Sultan Ground dialih tangankan ke Republik Indonesia. Kesultanan Mataram Jogja sekuat City of London di mata internasional. Semua itu tercatat dalam Sabdo Tomo 1, 2, dan 3. Mataram Jogja punya sovereignty, punya kedaulatan yang kuat. Beda dengan provinsi lain karena itu Jogja disebut daerah istimewa. Saya yakin suatu hari Kesultanan Mataram Jogja atas nama bangsa dan negara Nusantara akan turun tangan lagi secara aktif membangun NKRI ketika semuanya menjadi kisruh, bahkan berani berkontribusi lebih jauh lagi atas nama perdamaian dunia. Mari kita tunggu langkahnya.